Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisman Mauludin Rahmatillah dari kelas C6 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201444. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang materi anggaran penjualan sekaligus contoh soalnya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Yang pertama, pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah metode untuk merencanakan penjualan secara rinci tentang produk yang akan dijual pada sebuah perusahaan dalam periode yang akan datang. Di dalamnya, terdapat rencana mengenai jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas yang akan dijual, harga jual dan waktu serta tempat penjualannya. Ada 4 tujuan anggaran penjualan. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian di masa depan. Yang kedua, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Yang ketiga, memberikan informasi dalam profit planning control. Lalu yang terakhir, untuk mempermudah pengendalian penjualan. Apa saja fungsi anggaran penjualan? Yang pertama, sebagai dasar perencanaan atas kegiatan perusahaan, sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran, lalu sebagai alat pengorganisasian dan juga sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan? Faktor-faktornya dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri merupakan faktor yang bersumber dari perusahaan dan bisa dikendalikan. Lalu, untuk faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar perusahaan dan tidak bisa dikendalikan. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan? Antara lain, 1. Rincian jumlah dan jenis produk perusahaan. Lalu rincian daerah pemasaran, diskriminasi harga, potongan harga, dan rincian penjualan bulanan. Contoh soal anggaran penjualan. PT Aneka Makanan sedang menyusun anggaran penjualan tahun 2021 yang akan datang, dengan data asumsi dan kebijaksanaannya sebagai berikut. Data penjualan tahun yang lalu, tahun 2016, sebesar 562.000, 2017, 578.000, 2018, 589.000, 2019, 725.000, yang terakhir 2020 sebesar 748.000. Kemudian yang B, kota penjualan dan persentase alokasi penjualannya. Untuk kota Kebumen adalah 40%, kota Malang 35%, dan untuk kota Semarang adalah 25%. Yang C, harga jual per unit di setiap kota pada tahun 2020 dan jenis produknya, antara lain untuk kota Kebumen sebesar 12.000 dengan produknya adalah kolang-kaling. Kota Malang sebesar 15.000 dengan jenis produknya cincau. Dan kota Semarang sebesar 10.000 dan jenis produknya adalah agar-agar. Untuk tahun 2021 yang akan datang, harga akan dinaikkan sebesar 20% dari tahun 2020. Dan yang D, indeks penjualan per triwulannya adalah sama. Nah, untuk pertanyaannya, yang pertama, tentukanlah forecast penjualan tahun 2021 dengan menggunakan metode least square. Lalu yang kedua, susunlah anggaran penjualan PT Aneka Makanan tahun 2021 menurut triwulannya. Oke, untuk yang pertama,
kita mencari forecast untuk tahun 2021-nya. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Untuk mencari A, rumusnya adalah sigma Y dibagi dengan N. N merupakan jumlah tahun dari tahun 2016 sampai 2020, maka N-nya adalah 5. Y-nya 3.202.000. Maka hasil A sama dengan 640.400. Kemudian untuk mencari B, rumusnya adalah sigma XY dibagi X kuadrat. Maka B sama dengan 519.000 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 51.900. Lalu kita masukkan ke setiap variabel rumusnya. Y sama dengan A, 640.400, ditambah B, 51.900, X. Y 2021 sama dengan 640.400 ditambah 51.900 kali 3. 3 ini dihasilkan dari penjumlahan X 2019 dan 2020 sama dengan 3. Maka Y 2021 adalah 796.100. Nah, hasil forecast 2021-nya ini ya 796.100 kalikan dengan persentase setiap kotanya. Ya, untuk Kebumen adalah 40%, maka 796.100 dikali 40 hasilnya adalah 318.440. Ini untuk kota Kebumen. Lalu untuk kota Malang 35%, hasilnya adalah 278.635. Kemudian untuk kota Semarang adalah 25%, hasilnya adalah 199.025. Hasilnya sama dengan forecast tahun 2021, jumlah penjualannya. Yang kedua, kita mencari anggaran penjualan untuk kota Kebumen. Periodenya adalah per triwulan. 1 tahun ada 4 triwulan. Indeks 25%. Kenapa? Karena 1 tahun indeksnya 100%. Karena di soal menggunakan triwulan, maka 100% dibagi 4. Hasilnya 25. Kemudian penjualan ini didapat dari sini. Ya, hasil perkalian forecast 2021 dikali persentase alokasi penjualan tiap kota. Hasilnya 318.440. Kemudian jumlah penjualan merupakan hasil perkalian indeks dengan penjualan. Untuk mencari harga didapat dari harga tahun 2021 dikali dengan harga jual 2020. Untuk kota Kebumen, harga jual tahun 2020 adalah 12%. Harga jual tahun 2021 naik 20% dari tahun sebelumnya, tahun 2020. Maka harga jual tahun 2021 1,20 dikali 12.000, maka hasilnya 14.400. Anggaran penjualan merupakan hasil perkalian jumlah dari penjualan kemudian dikali dengan harga. Kemudian untuk kota Malang dan kota Semarang, perhitungannya sama seperti kota Kebumen, indeksnya 25%, penjualannya sesuai ini sini. Lalu jumlah penjualan adalah perkalian indeks dan penjualan. Untuk harga tahun 2021 20%, tahun sebelumnya adalah 15.000 untuk kota Malang, maka dikalikan 1,20 kali 15 sama dengan 18.000. Anggaran penjualan perkalian dari
jumlah penjualan dengan harga. Kemudian untuk kota Semarang juga indeks 25%, penjualan dari sini. Lalu jumlah penjualan perkalian antara indeks dan penjualannya. Kemudian harga, untuk harga Semarang sebelum 2021 yaitu 10.000, dan untuk 2021 naik 20%. Maka harga jual tahun 2021 untuk kota Semarang 1,20 kali 10.000 sama dengan 12.000 untuk harga kota Semarang. Anggaran penjualan adalah perkalian dari jumlah penjualan dan harga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.